Seringkali Sobat Dokadil, teman-teman, sahabat-sahabat saya menghubungi saya melalui WA, mengirimkan gambar, mengirimkan video, di mana ternaknya tidak mau berdiri. Ada yang ternak ayam, ada ternak sapi, ada ternak kambing. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya jawab saya tidak bisa menentukan kenapa ternak itu tidak bisa berdiri tanpa saya melakukan pemeriksaan fisik dan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Saya tidak bisa memberikan advice ataupun saran-saran penanganan ataupun pengobatan karena saya takutnya karena tanpa pemeriksaan fisik diagnosanya menjadi tidak tepat dan penanganannya, pengobatannya juga tidak tepat. Namun Sobat Dokadil, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang menyebabkan ternak tidak bisa berdiri. Saksikan terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Seperti yang saya sebutkan tadi, ternak tidak bisa berdiri itu sebenarnya banyak penyebabnya. Kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga diperoleh diagnosa, diperoleh penyebab pasti kenapa ternak ini tidak bisa berdiri. Dan dengan diagnosa yang tepat tentunya kita dapat menentukan pengobatan yang lebih tepat sehingga penanganannya juga lebih tepat dan tidak menimbulkan kerugian baik kepada peternak maupun ternaknya sendiri. Nah, penyebab pertama ternak tidak bisa berdiri itu karena adanya infeksi penyakit. Infeksi penyakit ini bisa disebabkan karena virus, karena bakteri, karena jamur. Ini infeksi ini menyerang organ-organ tubuh seperti organ pencernaan. Ini kalau infeksinya terjadi di dalam tubuh ya, infeksi internal di organ pencernaan, bisa di organ pernafasan juga bisa, di organ sirkulasi jantung dan peredaran darah juga bisa. Bahkan organ reproduksi bisa juga, sangat bisa juga terkena infeksi. Nah, ini tentunya bisa menyebabkan ternak kesakitan di dalam organ dalam tubuhnya itu, dan dia tidak mampu untuk berdiri. Kemudian penyebab kedua itu infeksi di luar tubuh, di organ luar tubuh. Nah, ini bisa saja terjadi ternaknya bisa luka. Kalau luka ini tidak diobati, ini akan menyebabkan infeksi, dan infeksi ini makin lama makin parah, terjadi pembusukan dan terjadi kehilangan fungsi organ tubuh yang diinfeksi tersebut. Dan kalau tetap tidak diobati juga ya bisa menyebabkan kematian bagi ternak tersebut. Jadi bukan hanya tidak bisa berdiri, mati juga bisa terjadi pada ternak yang mengalami infeksi luar tersebut.
Kemudian hal yang menyebabkan ternak tidak bisa berdiri itu terkait gangguan nutrisinya tidak seimbang, nutrisinya tidak cukup. Jadi ada mungkin beberapa peternakan yang pakannya berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hijauan pakan ternak. Kalau saran saya, memang sih jarang terjadi ya, cuman untuk mengingatkan, kalau saran saya jangan pakan ternak yang menggunakan HPT atau hijauan pakan ternak, itu pakannya jangan diberikan satu jenis HPT. Kalau bisa, saran saya sebaiknya minimal 4 jenis HPT. Nah, ya makin banyak hijauan pakan ternak, otomatis nutrisi yang dikonsumsi oleh ternak menjadi lebih seimbang. Ya, misalnya ada pakan ternak yang proteinnya tinggi, nanti digabung dengan pakan ternak yang energinya tinggi dan lain-lain. Nah, ada juga peternakan yang menggunakan pakan konsentrat untuk menjadi pakan pada ternak tersebut. Nah, ini bagus juga, tidak salah juga. Cuman yang harus kita perhatikan adalah formulasi ransumnya. Jangan sampai formulasi ransum yang diberikan ke ternak tidak tepat. Nah, saya rasa kita semua sudah tahu kalau pakan ternak itu ada SNI-nya. Jadi misalnya pakan ternak untuk kambing perah, formulasi ransumnya berbeda dengan kambing potong. Begitu juga dengan sapi perah, berbeda formulasi ransumnya dengan sapi potong. Nah, yang satu jenis hewan aja bisa berbeda, apalagi yang berbeda jenis hewan. Ya, misalnya jangan dikasih lah pakan kambing ke sapi ataupun pakan sapi ke kambing. Ya, jelas-jelas formulasi ransumnya berbeda. Kemudian penyebab yang keempat, ternak tidak bisa berdiri, bisa jadi karena ternak mengalami keracunan makanan. Jadi bisa saja kita tidak perhatikan pakan, baik itu hijauan pakan ternak ataupun pakan konsentrat yang kita berikan ke ternak, kita mungkin lupa ataupun ada miss, sehingga ternak tersebut mengkonsumsi pakan yang mengandung cemaran, baik itu cemaran kimia, cemaran biologi ataupun cemaran fisik. Nah, ini membuat keracunan pada ternak sehingga ternak menjadi kejang-kejang dan tidak bisa berdiri. Nah, untuk keracunan ini lakukan penanganan yang cepat dan tepat. Saya rasa Sobat Dokadil bisa menonton video kita yang sudah kita buat terkait penanganan keracunan pada ternak sapi dan kambing. Kemudian penyebab kelima ternak tidak bisa berdiri itu karena ternaknya dalam keadaan kondisi dalam kebuntingan atau baru melahirkan. Pada beberapa kasus, misalnya pada sapi, ada kasus hipokalsemia namanya. Ini menyebabkan ternak kekurangan kalsium dalam darahnya sehingga dia tidak mampu untuk berdiri, salah satu gejalanya. Ternak ini punya kebutuhan tersendiri terkait pakannya. Pada ternak bunting juga ada pakan SNI-nya, ada formulasi ransum tersendirinya. Jadi kita penuhi formulasi ransum ini, pakannya ini, sehingga nutrisi yang diasupnya menjadi tercukupi, baik itu secara nutrisinya dan juga jumlahnya. Nah, kalau saran saya ya, yang ada baiknya dilakukan yaitu sebelum 1 bulan sebelum melahirkan ataupun 1 bulan sesudah melahirkan, ada baiknya ternak di-flushing pakannya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan ternak untuk melahirkan dan juga mempersiapkan ternak dalam hal menyiapkan susu untuk anak-anak. Kemudian hal yang keenam yang menyebabkan ternak tidak bisa berdiri itu karena kandangnya, kondisi kandangnya. Ya, bisa saja kandangnya lantainya licin, kandangnya kotor, sehingga membuat ternak agak susah untuk berdiri. Jadi ternaknya juga lebih memilih
Ya ada ngapain berdiri kalau tidak bisa berdiri. Nah ini ada baiknya Sobat Dokadil peternak perlu perhatian lebih dalam hal kondisi kandangnya ini, khususnya lantai ini. Kalau bisa dibersihkan 2 kali sehari. Kemudian penyebab ketujuh menurut saya ternak tidak bisa berdiri itu karena adanya gangguan lokomosi atau gangguan pada kaki-kakinya. Jadi bisa aja ternak mengalami benturan ataupun mengalami gangguan sehingga ternak kaki-kakinya ini tidak kuat untuk menopang tubuhnya. Beberapa gangguan yang saya maksud di sini misalnya ada gangguan saraf ataupun gangguan pada ototnya membesar ataupun mengecil. Saya yakin Sobat Dokadil juga punya pengalaman kenapa ternak-ternaknya tidak bisa berdiri. Nah, kalau Sobat Dokadil punya pengalaman selain yang saya sebutkan tadi, silakan ketik di kolom komentar, kita saling berbagi informasi. Nah, jika Sobat Dokadil punya pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, ada baiknya video ini disebarkan sehingga manfaat dari video ini lebih luas lagi. Nah, bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon kiranya agar Sobat Dokadil subscribe channel ini, karena dengan subscribe itu akan menjadi motivasi tambahan bagi kami dalam mengembangkan channel Dokadil Institute. Channel ini kami dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya sampai akhir video. Semoga kita sehat selalu, semoga ternaknya sehat selalu dan memberikan keuntungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.